kami dari kelas 12 MIPA 5 dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pelajaran fisika materi sinar gamma. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Febianti, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Dian Vertaningrum, nomor absen 10. Perkenalkan, saya Griani Navalia Nur Aziza, absen 13. Perkenalkan, saya Muhammad Alif Arianto, absen 17. Berikut materi yang ingin kami sampaikan. Jangan lupa nonton. Yang pertama, pengertian sinar gamma. Sinar gamma adalah salah satu gelombang elektromagnetik yang biasanya dinamakan dengan auroral tinggi. Sinar gamma dapat diartikan sebagai sebuah bentuk energi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomic lainnya seperti penghancur elektron positron. Istilah atau radiasi elektromagnetik energi tinggi yang diproduksi oleh transisi energi karena percepatan elektron. Spektrumnya menempati tingkatan dengan frekuensi sebesar yaitu 10⁻20 Hz hingga 10⁻25 Hz. Sinar gamma begitu istimewa dibandingkan dengan sinar radioaktif lainnya karena kan tidak memiliki massa dan muatan listrik. Oleh karena itu tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik. Sinar gamma memiliki panjang gelombang yang paling kecil dan energi terbesar dibandingkan spektrum gelombang elektromagnetik yang lainnya sekitar 10.000 kali lebih besar dibandingkan dengan energi gelombang pada spektrum sinar tambah. Selain itu, sinar gamma memiliki frekuensi paling besar, daya isolasinya paling rendah, namun jangkauan fokusnya dapat menembus lempeng timbal sekitar 20 cm dibandingkan sinar alfa dan beta. Sumber sinar gamma. Sinar gamma dapat dibentuk saat ledakan bintang, supernova, ledakan nuklir, bintang yang terhisap lubang hitam, terapi sinar gamma, gelembung energi di pusat galaksi Bima Sakti, dan bahan radioaktif. Peluruhan sinar gamma hanya mengurangi energi saja tanpa mengubah susunan inti karena sinar gamma tidak memiliki massa maupun muatan. Oleh karena itu dapat dikatakan pemancaran yang dihasilkan oleh sinar gamma sebagai radiasi gamma. Yang selanjutnya adalah contoh penerapan dari sinar gamma. Contoh penerapan sinar gamma dalam kehidupan sehari-hari ialah gamma knife atau pisau gamma yang merupakan salah satu pengobatan radiosejeri atau bedah radiasi untuk mendestruksi tumor di dalam otak tanpa harus melakukan pembedahan. Dalam gamma knife, sinar gamma yang digunakan merupakan gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh radioisotop 60J0. Pisau gamma merupakan pisau bedah yang menggunakan sinar gamma untuk memotong atau merusak jaringan. Hasil rekayasa Cobalt 60 dapat menghasilkan sinar gamma yang dapat berinteraksi dengan jaringan. Sinar gamma ini akan berinteraksi sehingga mengakibatkan rusaknya DNA, kemudian disusul oleh kematian sel. Sel yang dimaksud di sini adalah sel kanker. Dalam pelaksanaannya, Cobalt 60 dipasang di dalam sebuah ruangan kedap sinar radioaktif yang apabila akan digunakan sebuah jendela seperti diafragma yang diletakkan di depan sumber kemudian dibuka. Maka sinar gamma dapat keluar dan mengenai target. Target ini sebelumnya sudah dipetakan. Tentu saja untuk mencapai target yang diinginkan tersebut, sinar gamma harus menembus jaringan yang sehat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi luka pada jaringan yang sehat, seperti 3-dimensional conformal planning, EMLT, dan lain-lain. Gamma knife memiliki tingkat akurasi yang tinggi sampai dengan 0,15 mm. Ukuran berkas sinar gamma yang diberikan berbeda-beda pada setiap posisi target yang berbeda-beda. Ini memberikan kemampuan kepada gamma knife untuk mencapai isosenter pada satu sesi penyinaran. Terdapat 5 versi laser gamma knife U, B, C, 4C, dan Pack Vision. Meski penampilan fisik dari model berbeda-beda, namun secara internal hanya terdapat sedikit perbedaan. Setiap sistem terdiri dari 6 komponen, yaitu unit radiasi, teknologi sinar fokus, sofa pasien, sistem tempat tidur elektrik, konsol kontrol, dan sistem perencanaan komputer. Dalam unit C dan 4C dilepaskan kolimeter 48, 14, atau 18 mm tuxen dengan lubang melingkar yang digunakan untuk membuat berbagai ukuran volume dari target fokus. Modifikasi radiasi dengan distribusi dosis target dapat dicapai dengan menggunakan beberapa titik sasaran atau isosenter, dengan menggunakan kolimator yang berbeda, atau menggunakan sinar plugin, dan di titik fokus menggunakan robot yang sangat tepat dan akurat. CT scan, MRI, CT, dan angiografi digunakan sebagai penentu target sasaran. Penggunaannya tergantung pada indikasi. Dalam pelaksanaannya, awalnya ditentukan lokasi target dengan menggunakan pemeriksaan penunjang seperti MRI, CT scan, dan angiografi. Hal ini dimasukkan untuk mengidentifikasi letak ukuran dan bentuk dari lesi
serta jaringan kesekitarnya yang masih sehat. Kemudian dengan cleaning system dilakukan simulasi penghindar. Setelah hasil optimal yang diinginkan diperoleh, baru dilakukan pelaksanaan radiasi dengan menggunakan alat fiksasi khusus yang diletakkan di kepala pasien agar dapat memastikan bahwa kepala pasien tidak bergerak saat prosedur dilakukan. Kemudian dipasang jalan yang berisi sekitar 200 butir sumber COVID-60. Ini bervariasi antara 192 sampai 201 tergantung jenis lesi. Lalu radiasi dipancarkan sesuai perencanaan yang sudah ada. Sumber-sumber kompas tersebut fokus pada target. Prosedur ini berlangsung kurang lebih 30 sampai 60 menit yang ditangani oleh tim pendasyat dan ahli fisika atas rekomendasi dari Aknologi Radiasi. Yang selanjutnya ada manfaat sinar gamma. Beberapa manfaat dari sinar gamma ialah sebagai berikut. Yang pertama, menyembuhkan tumor, kanker, dan kelainan lain. Sinar gamma ini bisa dilakukan untuk membunuh sel kanker dan tumor dan juga kelainan lainnya, terkenal dengan sebutan gamma knife. Gamma knife juga yaitu satu metode terapi sinar gamma yang dimanfaatkan untuk mengobati tumor dan kelainan-kelainan lainnya pada otak tanpa membuka tulang tengkorak. Radiasi sinar gamma ini dipakai untuk menghancurkan sel-sel yang sakit sementara menjaga sel-sel lainnya yang masih sehat. Serangkaian sinar gamma dipancarkan secara langsung kepada sel-sel yang terserang kanker untuk dibunuh atau dimusnahkan. Yang kedua, ada membunuh bakteri. Sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki energi tinggi yang dapat membunuh bakteri, sehingga digunakan untuk mensterilisasi makanan, minuman, dan peralatan dokter ketika akan melakukan operasi. Yang ketiga, pembentukan bibit unggul tanaman. Pembentukan bibit unggul tanaman dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan radiasi gelombang elektromagnetik sinar gamma. Misalnya pembentukan bibit unggul pada tumbuhan padi. Bibit padi yang ingin dibuat bibit unggul diberi radiasi dengan dosis yang bervariasi. Dari dosis yang paling kecil yang tidak membawa pengaruh sampai dengan dosis yang paling rendah dan mematikan. Yang keempat, pelacakan kebocoran pipa di bawah tanah. Dengan menggunakan ilmu fisika, khususnya gelombang elektromagnetik sinar gamma, kita bisa mendeteksi kebocoran di sebuah pipa di tanah yang di bawah tanah. Suatu zat yang dapat memancarkan sinar gamma dilarutkan pada air dan dialirkan pada pipa bawah tanah. Kemudian permukaan tanah di atas pipa diperiksa dan Kemudian permukaan tanah di atas pipa diperiksa dengan Geir counter dan intensitas radiasi yang berlebih akan menggambarkan adanya kebocoran pada pipa tersebut. Yang kelima, menghasilkan bibit unggul. Sinar gamma dapat dilakukan untuk mengubah struktur dan sifat kromosom sehingga menghasilkan energi yang baik. Merubah dari sifat dan struktur kromosom dilakukan dengan cara meradiasi sel dan jaringan tanaman. Radiasi sel atau jaringan tanaman dapat memicu terjadinya mutasi, terjadi perubahan jumlah kromosom atau gen yang terdapat dalam inti sel. Yang keenam, mengetahui untuk membuat radioisotop. Untuk yang terakhir yaitu dampak negatif dari sinar gamma. Selain mempunyai berbagai manfaat, ternyata sinar gamma mempunyai efek yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Di antaranya yaitu yang pertama, merusak satelit dan atmosfer. Sinar gamma yang asalnya dari luar angkasa dapat merusak satelit dan atmosfer. Ini bisa terjadi karena sinar gamma mempunyai energi yang sangat kuat. Walaupun begitu, berdasarkan para ilmuwan, semburan sinar gamma ini jarang terjadi, yaitu sekitar 10.000 sampai dengan 1 juta tahun sekali, dan pernah terjadi pada abad ke-8. Yang selanjutnya yaitu
menyebabkan kematian terbesar jika terjadi perang nuklir. Dalam ledakan sebuah senjata nuklir, banyak materi radioaktif yang tercipta. Namun, sinar gamma dari fallout nuklir kemungkinan akan menyebabkan jumlah kematian terbesar dalam penggunaan senjata nuklir dalam sebuah perang nuklir. Sebuah perlindungan fallout yang efektif akan mengurangi terkenanya manusia 1000 kali. Yang selanjutnya yaitu bahaya bagi tubuh manusia, yaitu seperti pusing-pusing, nafsu makan berkurang, terjadi diare, demam, berat badan berkurang, kanker darah atau leukemia, meningkatkan daya jantung, dan juga yang terakhir daya tahan tubuh berkurang. Selanjutnya yaitu dapat merusak sel normal dan menimbulkan efek samping. Selanjutnya dapat menyebabkan kanker, misalnya kanker kulit dan juga kanker tulang. Yang terakhir yaitu mutasi genetik, sehingga mempengaruhi generasinya yang akan lahir. Sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.